Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Apa itu Al-Quran? Definisi Al-Quran itu berasal dari kata kerja qara'ah yang berarti membaca. Adapun bentuk masdarnya adalah Al-Quran yang berarti bacaan. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian membacanya adalah ibadah dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kedudukan Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang utama. Al-Quran mempunyai kedudukan yang penting bagi umat Islam, yaitu sebagai kitab suci, sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi seorang muslim. Oleh sebab itu, seorang muslim wajib berpegang teguh kepada Al-Quran, baik dari ucapan, sikap, maupun perbuatan, serta tidak boleh menyimpang dari Al-Quran. Apapun yang terkandung dalam Al-Quran tidak bisa diragukan kebenarannya, karena Al-Quran langsung datang dari Zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran juga berfungsi sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 52, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda. فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab, yaitu Al-Quran, kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, apakah di antara pokok-pokok isi Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran berisikan akidah atau keyakinan, yaitu membicarakan tentang keimanan yang mencakup seluruh rukun iman. Yang kedua, Al-Quran berisi akhlak atau budi pekerti, yaitu mengajarkan kepada manusia bagaimana berakhlak mulia, seperti berbuat baik kepada orang tua, anak yatim, fakir miskin, tetangga, dan teman. Kemudian yang ketiga, Al-Quran berisikan ibadah atau syariah, yaitu ajaran yang mengatur tentang pengabdian atau penyembahan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, haji, umrah, dan berkurban.
dan yang lainnya. Dan yang keempat, isi pokok dari Al-Quran adalah muamalah atau hubungan kemasyarakatan, yaitu mengajarkan tentang hal-hal yang mengatur hubungan sesama manusia seperti transaksi jual beli dan utang piutang. Kemudian yang kelima, bahwa isi pokok dari Al-Quran adalah berisikan hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur segala bentuk tindakan pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, seperti hukuman bagi pembunuh, pezina, orang yang menuduh orang berzina, mencuri, murtad, dan seterusnya. Ya, hukum pidana. Kemudian Al-Quran juga berisikan hukum privat. Ya, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Contoh, hukum mengenai pernikahan, perceraian, ya, demikian juga tentang warisan. Kemudian yang terakhir, Al-Quran berisikan sejarah-sejarah, ya, berisikan sejarah, yaitu kisah tentang umat terdahulu yang banyak memberikan ibrah atau pelajaran, misalnya kisah para nabi ataupun kisah-kisah umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Kemudian yang terakhir sekalian, tentang Al-Quran ini yang kita sebutkan adalah tujuan dan fungsi Al-Quran. Apa sebenarnya tujuan dan fungsi Al-Quran tersebut? Yang pertama, sebagai kitab suci bagi umat Islam. Yang kedua, sebagai sumber hukum Islam yang utama bagi seorang muslim. Yang ketiga, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Kemudian yang keempat, sebagai sumber ilmu pengetahuan agama bagi seorang muslim. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya kira ini materi yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.